Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Al-ikhwah al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan. Tadi terakhir kita membahas tentang masalah ajir. Ada ajir khas dan ajir am atau ajir mustarak, dan ketentuannya. Melanjutkan pembahasan tentang servis elektronik. Ketika seorang itu berstatus sebagai servis atau servis elektronik atau yang lain, itu semestinya ada dua akad di dalamnya. Akad pertama adalah akad servis, biaya, tenaga, pikiran yang dipakai untuk memperbaiki barang yang hendak diperbaiki. Nah, ini akadnya akad ijarah, jual jasa. Tukang servis itu menjual jasanya. Nah, dijual jasa ini nominalnya harus tegas. Jadi jasa servis sampai jadi artinya itu sekian sebagai ajir mustarak. Kemudian yang kedua, tentu ada komponen-komponen yang perlu diganti. Berarti di situ ada akad perlu beli komponen. Ya, perlu beli komponen. Ada jasa perbaikan, ini akad ijarah, beli jasa. Kemudian nanti untuk pembelian ada pembelian komponen-komponen yang mau diperbaiki. Kemudian yang kedua, ini ada beli komponen ya. Kebetulan beli komponen. Nah, beli komponen itu mau ada beberapa pilihan akad untuk yang kedua. Ada beberapa pilihan akad. Belum selesai, Pak? Pilihan yang pertama bisa jual, akad jual. Ini ada keperluan beli komponen. Bisa akad jual kalau akad jual ini berlaku kalau dia nyetok komponen-komponen, spare part yang perlu diganti, maka dia bisa akad jual. Kemudian kalau dia tidak punya barang, maka kalau dia punya barang, akadnya akad baik, akad jual beli. Dia jual spare part kepada yang mau memperbaiki. Syaratnya punya barang, punya stok. Kalau dia tidak punya stok, nggak punya barang, ya,
maka dia bisa akad salam. Akad salam syaratnya berarti orang yang mau memperbaiki apa? Harus ngasih duit di depan. Dia bisa pakai akad salam kalau ngasih duit di depan. Pak, ini perlu beli ini, harganya sekian. Dia bisa ngambil untung. Tapi syaratnya bapaknya itu ngasih duit di depan, lunas di depan. Terus nanti di belakang dia bayar jasa perbaikan. Jadi bayarnya 2 kali. Tapi kira-kira biasanya mau nggak? Wah, saya sekalian di belakang, saya mau total. Wajarnya di dunia orang servis, mau nggak? Hah? Nggak mau ya? Nah, taunya beres di belakang kan? Ini misalnya orang ini servis elektronik, mungkin juga servis HP juga. Maunya di belakang, umumnya maunya di belakang kan? Maunya di belakang. Kalau maunya di belakang, gimana solusinya? Di belakang dan itu sekali lunas. Ngambil untung. Kalau mau ngambil untung, akadnya akad salam. Nah, dia cuma kemudian akad berarti nalangi kan? Nalangi. Nalangi. Kalau nalangi, dia tidak boleh ambil untung. Dia nggak boleh ambil untung. Kalau dia nalangi, ya ini nalanginya kan berarti akadnya akad qard. Akad utang, ngutangi, nalangi. Nah, berarti jadinya ijarah, jual jasa plus qard. Double akad muraqabah. Uqud muraqabah, akadnya akad double. Ijarah plus qard. Ijarah plus qardun. Boleh tidak? Qardun itu masalah kalau digandeng akad sosial. Qardun, akad menghutangi, itu bermasalah kalau digandeng dengan akad sosial. Nih, maaf, qardun itu akad sosial, namun ini bergandeng dengan akad bisnis. Ya, ini ada sedikit ganjalan. Itu seperti ganjalan permasalahan GoFood ketika ditalangi sama ya Gojeknya sama drivernya. Nah, ini kalau qard ini ada problem ini karena ini sosial, ini bisnis, cari untung, itu ada problem, ada sedikit ganjalan karena ada hadis yang melarang. Ada hadis Nabi melarang an salafin wal bai', menggabungkan antara utang plus jual beli. Ya, jual beli itu bisa dilebarkan ke akad bisnis. Ya, tapi wallahu a'lam bisa kita makfu karena kita ya toleransi
mengingat ini akad ini adalah akad ini, statusnya adalah nebling, statusnya tambahan, statusnya adalah tabi gitu kalau bahasa Arabnya gitu. Jadi di sini ada sedikit permasalahan ganjalan, namun bisa kita katakan ya sudah tidak apa-apa ya, karena ini tabi, statusnya akad tambahan bukan jadi maksud. Yang jadi maksud itu menyafiskan barang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu kemudian lanjutannya ditanyakan tadi, sehingga saya membuat akad biaya dan waktu di awal, baru kemudian saya kerjakan setelah pemilik setuju. Apakah akad ini halal? Ya, akadnya tidak masalah. Jadi dicek dulu sehari, besok datang lagi. Oh Pak, ini perlu perbaikan ini gitu. Jadi kalau bisa memberikan opsi di sini salam, ya bisa ngasih opsi salam karena kan dicek dulu sehari, masuk dicek dulu. Besoknya baru kemudian ini yang perlu diperbaiki komponen ini. Nah untuk komponennya Bapak siapkan dulu duitnya. Itu kalau bisa dibawa ke akad salam ini lebih aman. Jadi ijarah plus salam, ya, itu lebih salam. Ya, jadi meskipun nggak ada komponennya nggak masalah, tapi yang itu bayar lunas. Jadi statusnya boleh ambil untung, statusnya boleh ambil untung. Ya, tapi syaratnya tadi sehari naruh, setelah itu bapaknya suruh dipanggil konfirmasi gitu. Bukan model pokoknya saya naruh ambil sudah beres. Itu minta 2 kali datang, berarti total 3 kali datang ya. Masukkan barang, pemeriksaan dulu, observasi dulu, datang lagi, baru berakad. Nah pas berakad ini, kalau tadi bisa ijarahnya dibuat plus salam, minta duit, itu lebih aman, lebih recommended. Ya, maka yang lebih recommended ini kalau dibuat ijarah plus salam. Ini yang lebih recommended. Tapi kalau seandainya ijarah plus qarar plus mutangi, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Nah ini ada pertanyaan kedua, jika ternyata servis tersebut lebih mudah dari perkiraan, apakah akad tersebut sah? Maksudnya gimana ini? Yang tanya bisa menjelaskan? Jadi awal itu sudah ditentukan sekian, itu semua estimasi itu. Jadi yang nomor 1 tadi, pertanyaan yang pertama tadi sudah terjadi akadnya, sekian biayanya, waktunya sekian. Ternyata saat pengerjaan kejadiannya lebih ringan dari yang diperkirakan, jadi lebih mudah. Itu gimana? Kalau untuk jasa perbaikan stabil, mau itu ternyata lebih mudah dan tidak, pokoknya saya minta jasa perbaikan sekian. Ketika dia setuju kok ternyata
pekerjaan yang harus diselesaikan itu tidak seberat apa yang dibayangkan, tidak masalah. Gitu. Gitu Pak. Ya, kita selesaikan itu. Ada kebalikannya, ketika ini berat ternyata biayanya melebihi target estimasi, tidak boleh nambah. nggak boleh nambah. Nggak boleh nambah. Kalau dikonfirmasi ulang, Hah? ya diangkat ulang itu. Kalau dia ngotot nggak boleh maksa. Nggak, saya cepat di harga awal. Kesepakatan kita harga awal. Resiko ya. Nah itu resiko bisnis. Resiko bisnis. Akad ijarah itu biaya jasa harus paten. Nanti terjadi apa-apa itu resiko bisnis. Gitu. Oh ya, resiko angel ya. Gitu. Ya, sehingga misalnya akad jasa travel umroh itu nggak boleh minta tambahan. Minta tambahan di brosur sudah disampaikan harganya sekian, 30 juta. Terus ternyata mau berangkat, apa biasanya pakai alasan untuk nambah? Hah? Apa yang dipakai alasan untuk nambah? Hah? Apa? Pesawatnya ganti. Ya. Kan di awal 30 juta pesawat Saudi ya harus itu yang di ini. Atau kemudian di awal sudah dijanjikan 30 juta pesawatnya Lion. Nah seminggu mau berangkat pesawatnya jadi Saudi ya. Terus akhirnya jamaah diminta untuk nambah. Nggak boleh. Nggak boleh. Risiko bisnis. Karena 30 juta itu ya itu sudah akad jasa dan semua kegiatan travel tadi. Ya kewajiban dia yang datangkan Lion sama janjinya. Kemudian ketika dia upgrade, nggak boleh di upgrade dari Lion dan jadi Saudi ya, nggak boleh dibebankan kepada konsumen. Ingat, akad ijarah itu jasa, nominal jasanya harus gitu. Jadi nggak bisa minta, oh ini upgrade Pak masalahnya. Oh nggak boleh gitu, nggak boleh. Nah, itu akad yang tidak dibenarkan. Itu seandainya kemudian ya diobrolkan ini Lion gini-gini terus akhirnya kita terpaksa harus yang lebih mahal pakai Saudi terus kami minta Bapak untuk kerelaan hatinya untuk nambah sekian, nambah 1 juta misalnya. Terus jamaahnya ngotot, enggak Pak, kesepakatan kita kan akadnya di 30 juta. Ya, pihak travel nggak bisa maksa secara hukum. Tapi kalau mau ndablek ya beda kan. Nah, ini kan hukum agama yang pelaksanaannya itu kesadaran. Pelaksanaan real di lapangan kesadaran. Kalau orangnya nggak mau sadar, saya mau ndablek pokoknya lain kan. Kalau mau patuh dengan aturannya ya tidak bisa karena ini akad ijarah. Tes. Ada lagi pertanyaan tentang ini sebelum kita pindah? Misalkan di belakang dijelaskan rincian di belakang, cuman rinciannya di belakang. ya artinya secara
spare partnya tidak mengambil untung karena dia bekerja dulu, tapi secara jasanya dirinci. Misalkan kayak saya pernah ke bengkel mobil kan, kemudian rem, terus jasa dirinci, bongkar ban kiri, bongkar ban kanan, bongkar ban. Jadi tidak jasa secara global itu gimana Pak? Ya, nanti berarti akadnya akad yang batin, akad ijarahnya kan batin. Karena di belakang tadi ya. Ya, kan waktu deal itu harus sudah ada harga, tidak boleh di belakang. Gitu. Kan deal dulu baru dikerjakan. Kalau ini terus harga servisnya terserah gitu. Di awal tidak diketahui biaya servisnya berapa, itu tidak boleh. Karena ketika terjadi saya ngambil jasa perbaikan, itu harus sudah ada harganya. Meskipun bengkel itu sudah punya rekap gitu kan, karena bengkel itu sudah punya patokan harga membongkar mesin hanya topset sekian, harga bongkar ban sekian. Tapi kan kita tidak dilakukan berapa, hanya rincian itu kita terima invoice-nya ketika setelah selesai mengerjakan itu tetap ada. Iya, pas di awal itu harga total sudah harus diketahui di awal. Jangan umroh dulu, nanti kemudian biaya umrohnya di belakang ditagihkan. Oh, biaya umroh jenengan ternyata 35 juta. Nggak bisa. Oh, karena ternyata pesawatnya Saudi, hotelnya bintang 5, nah, terjadinya 40 juta. Sebagai konsumen kita menyikapinya gimana tuh? Kalau misalkan kita katakan mau ke bengkel, rata-rata bengkel seperti itu. Kan ini apakah dosanya hanya untuk si penjual jasa atau kita sebagai konsumen juga akan refresh dosanya juga? Dosa karena melakukan akad yang batil itu dosa bersama. Dosa bersama. Hah? Iya, itu dosa bersama itu. Gitu. Jadi di depan itu kalau untuk jual jasa sudah harus angka fix itu, nanti jasa yang harus saya bayar berapa itu sudah harus fix. Gitu. Nah, kalau saya cek dulu, nanti boleh jadi berakad ya pakai online, akad online kalau nggak diminta datang, ditelepon. Saya cek dulu, terus setelah cek persis ini apa yang nanti mau dikerjakan, terus konsumennya ditelepon. Ya, ini biaya servisnya sekian. Nanti kemudian perlu perbaikan, perlu ganti spare part ini. Gimana? Oke Pak? Nah, kalau oke ya sudah. Gitu. Jadi cari amannya tetap kita harus cari dulu rincian berapa perlu dikerjakan. Iya. Dicek dulu ini mau apa yang mau dikerjakan, terus kemudian terus ya apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diganti, habis itu diomongkan. Kalau dia setuju, ya sudah dilanjutkan. Kalau nggak setuju, ya berarti silakan kendaraannya diambil. Misalnya kalau mobil, oh saya keuangan saya belum memungkinkan kalau segitu. Saya tunda dulu aja Pak perbaikannya, itu misalnya. Terserah. Itu. Kita lanjut. Apakah jika kita membeli unit kendaraan dengan status inden, baru hanya memberi DP, belum lunas, termasuk dalam akad jual beli yang tidak boleh karena status keduanya tertunda? Ini ya dihapus.
Ya, maka jual beli itu ada macam-macam. Ada yang pertama, barang ada, duit ada. Ya, maka ini boleh. Barang ada, duitnya belum ada, duitnya nanti. Nih, barangnya ada, duitnya belum ada, duitnya masih nanti. Maka ini jual beli, namanya jual beli tempo. Nanti jika dibayar sekali, ya namanya jual beli tempo. Kalau nanti dibayar misalnya 2 kali, namanya jual beli apa? Apa Pak? Hah? Kredit. Ini macam-macam jual beli. Barang ada, uang ada. Maka ini baik. Namanya ada nama khususnya, namanya ya yang jelas itu jual beli, baik ya, jual beli. Ya. Kemudian barang ada, ini kemudian uangnya nggak ada. Nah, uangnya belum ada, gini aja ya. Ini barang ada, ini uang ada. Nah, ini namanya jual beli tempo. Ini nanti ada 2 kemungkinan, sekali bayar atau beberapa kali bayar. Kalau 1 kali bayar, ya namanya jual beli tempo. Kalau minim 2 kali bayar, jadinya kredit. Namanya baik taksid kalau pakai istilah Arab. Dan kredit itu lebih mahal daripada tunai, hukumnya boleh. Dan itu pendapat jumhur ulama. Bahkan ada yang menilai itu kesepakatan ulama. Kemudian kalau barangnya tidak ada plus uangnya ada, uang ada ini langsung lunas. Maka dilihat dulu barangnya itu jadi barang itu ada 2 macam, Bapak dan Ibu sekalian. Barang itu ada 2 macam.
Ada namanya barang tertentu. Gelas ini, saya beli gelas ini. Saya beli gelas ini. Yang lainnya saya nggak mau. Nih, hanya yang ini, saya mau ini. Itu namanya barang tertentu. Muayyan bahasa Arabnya, atau ain. Kemudian ada barang sesuai kriteria tertentu. Saya beli gelas. Ini apa? Dari bahan apa ini? Hah? Plastik ya? Bukan kaca ya? Plastik. Saya beli gelas plastik yang ada pegangannya. Ukuran apa ini kita sebut? Jumbo, sedang, kecil. Hah? Apa Pak? Ini punya siapa ini? Ini sedang apa jumbo? Sedang Pak ya? Sedang. Nah, kriterianya 3. Plastik, ada pegangannya, ukuran sedang. Terserah, pokoknya seperti itu. Nah, itu namanya barang kriteria tertentu. Barang yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, jual beli itu disebut salam, itu tidak boleh barang tertentu. Harus barang kriteria tertentu. Kalau barang itu barang tertentu, tentu pakai akad ini, jual beli atau jual beli tempo. Jangan salam. Jangan salam. Kalau itu barangnya barang tertentu. Ini, tapi kalau barang kriteria tertentu, nah itu boleh pakai akad salam. Tapi uangnya harus full lunas. Syaratnya full lunas di depan. Itu. Kemudian ini keempat ya. Nah, ini tadi barang kriteria tertentu. Kalau ini barang tertentu. Nah, ini salah. Ini barang tertentu. Barang tertentunya tidak ada. Tidak bisa diserahkan sekarang. Uangnya juga masih besok. Uangnya juga masih besok. Nah, ini tetap jual beli. Dan boleh. Jadi kalau uangnya nanti baru omong-omong aja, udah sepakat, barangnya juga nanti, itu boleh, syaratnya barang tertentu. Syaratnya barang tertentu. Dalilnya hadis yang ada di Bulughul Maram, namanya hadis terkenal itu di bab jual beli. Hadisnya hadis Nabi membeli untanya Jabir. Hadisnya biasa disebut
hadis Nabi beli unta miliknya siapa? Jabir. Nabi, intinya Nabi sama Jabir itu perjalanan pulang ke Madinah. Di tengah jalan Nabi membeli untanya Jabir. Unta yang dipakai Jabir berarti barang tertentu. Namun Jabir ngomong, "Wahai Nabi, tapi saya mau jual dengan syarat untanya saya pakai sampai Madinah." Dan Nabi juga belum ngasih duit. Paham kisahnya? Jual beli untanya Jabir, unta yang dipakai oleh Jabir bukan unta yang lainnya. Terus Nabi juga duitnya nanti kalau udah sampai Madinah. Jabir juga minta syarat, nanti untanya saya serahkan di Madinah. Pas itu hanya deal. Akhirnya setelah sampai Madinah, Jabir sampai rumah. Nah, Jabir kemudian bawa untanya itu ke rumahnya Nabi. Setelah itu Nabi kasih duit. Maka ini barang tertentu tidak ada saat sepakat, uangnya juga tidak ada. Ini jual beli yang boleh. Nah, ini biasanya kalau kita bahas ini nanti ada satu pertanyaan. Ada jual beli yang disepakati ulama haram. Namanya kalau diterjemahkan, kadang diterjemahkan dengan jual beli utang dengan utang. Nah, biasa diterjemahkan gitu, meskipun itu terjemahan yang nggak enak. Yang lebih pas jual beli tertunda dengan tertunda. Ada jual beli utang dengan utang yang itu haram dengan sepakat ulama. Nah, biasanya diberi pengertian jual beli utang dengan utang yang haram dengan sepakat ulama adalah barangnya nanti, duitnya nanti. Ketika bahas ini tadi, 4 ini muncul pertanyaan itu. Loh, apa itu bukan jual beli yang terlarang? Yang nomor 4 ini kan itu nanti sama nanti. Ini barangnya nanti, uangnya nanti. Jawabannya, jual beli utang dengan utang yang tidak boleh itu adalah kan pertanyaannya apa tadi? Tidak inden, tidak boleh karena status keduanya terhutang. Status keduanya terhutang. Ya, status keduanya terhutang. Nah, jual beli utang dengan hutang yang tidak boleh itu salam yang tidak sah. Salam yang tidak sah artinya barangnya itu kriteria, barang kriteria, uangnya nanti, atau uangnya dibayar separuh dulu, dibayar separuh dulu.
Nah itu baik dain bidain. Saya beli gelas plastik, ada gagangnya, pegangannya ukuran sedang 1 lusin. Harganya misalnya 100.000. Barangnya minggu depan. Terus duitnya minggu depan. Nah itu yang baik dain bidain yang terlarang. Atau saya beli gelas plastik yang ada pegangannya ukuran sedang. Gelas plastiknya minggu depan, duitnya sekarang 50.000, minggu depan 50.000. Nah ini baik dain bidain, tidak sah dengan sepakat semua ulama. Nah, dimana kalau jual beli inden masuk? Berarti ini kalau kita buat nomor, ini nomor 5 ya? Salam yang tidak sah tadi. Nomor 5, beda? Belum ada yang sama kan? 1, 2, 3, 4, 5. Sepakat, cocok, itu bisa jadi nomor 5? Ya, nomor 5. Nomor 5 itu yang tidak sah. Salam yang tidak sah. Itu namanya bahasa Arabnya baik dain bidain. Kalau bahasa hadisnya baik kali bil kali. Ya, terjemahnya jual beli utang dengan utang. Tapi saya kurang serak dengan terjemahannya. Jual beli tertunda dengan tertunda barangnya, atau jual beli nanti dengan nanti. Barangnya nanti minggu depan, uangnya juga minggu depan. Itu semuanya dua-duanya nanti. Nah ini 1 sampai 5 itu manakala yang berstatus sebagai penjual itu pedagang. Pedagang itu kalau dalam bahasa fikih Islam itu kulaan dia. Pedagang itu kulaan. Ya. Pedagang itu kulaan. Maka masih ada nomor 6. Barangnya kriteria dan itu belum ada. Ditambah uang tapi ya juga belum lunas. Tapi yang penjual itu produsen. Produsen yang jualan. Ya, barangnya gaib. Ya, tertunda itu barangnya gaib. Tapi ya gaibnya gaib yang ada kriterianya. Cuma gaib fisiknya, tapi kriterianya jelas. Ini barang kriteria, uangnya juga tidak langsung lunas. Tapi yang penjual siapa? Produsen. Produsen. Nah, maka ini kalau tergantung madhabnya ini, yang nomor 6 ini. Kalau yang nomor 6 ini tergantung madhabnya. Ini kalau pakai madhab
Syafi'i tidak sah. Kalau di mazhab Syafi'i ini harus pakai salam. Berarti apa? Uangnya harus lunas di depan. Dia mazhab Syafi'i menyamakan produsen dengan pedagang. Ya, kamu produsen ngikuti aturan pedagang. Ya, kalau mazhab Hanafi boleh. Kemudian dikasih nama akad khusus istisna. Minta dibuatkan minta dibuatkan barang. Minta dibuatkan barang dengan kriteria tertentu, itu istisna terjemahnya. Ini hanya boleh dalam mazhab Hanafi. Secara ilmu fikih klasik demikian. Tapi di dunia fikih kontemporer bisa dikatakan hampir semua ulama pakai mazhab Hanafi. Hampir semua ulama kontemporer itu minimal dalam batas bacaan saya semuanya jadi Hanafiyah gitu. Khusus untuk kasus produsen. Tapi seandainya ada yang mengatakan harus pakai salam, ya tidak salah juga. Gitu. Nah ini tadi pertanyaan apa? Inden unit kendaraan. Maka dilihat indennya itu ke siapa? Produsen atau pedagang? Produsen atau pedagang? Kira-kira kalau di dunia inden unit kendaraan ada nggak yang buka inden dan dia pedagang? Saya tanya kasusnya. Bukan produsen, dealer itu. Dealer Honda itu statusnya bukan pegawai Honda. AS itu dia di bawahnya Astra itu. Kalau Ahas ya. itu Masih satu manajemen sama Astra kan. Masih satu manajemen. Ya. Tapi kan banyak yang itu cuma mitra yang jadi dealer itu. Oh. Dagang set dia beli dari produsen. Oh gitu. Jadi jawaban pertanyaannya, kalau inden kendaraan itu perlu kita rinci. Siapa yang jualan? Pedagang atau produsen? Kalau produsen kita bisa ngasih solusi halal. Pakai akad apa tadi namanya? Istisna. Boleh. Akad istisna, ya. Kalau pedagang maka harus salam. Harus salam. Dan salam itu penyerahan barang harus tanggalnya jelas, duitnya lunas, tanggal penyerahan barang tidak boleh nanti saya kabari kalau ada barangnya, nggak boleh, harus jelas tanggal sekian barang ada. Ini kalau pedagang boleh asalkan pakai akad salam. Kalau salam oke.
Dan salam, kalau mau pakai akad salam lunas, nggak boleh DP. Kalau salam nggak boleh DP, lunas. Itu kewajiban pembeli. Kewajiban pedagang apa? Tanggalnya jelas, pasti. Tanggal 20 Desember barangnya sudah ada, Mas. Tinggal jenengan kesini, silahkan ambil. Gitu. Jadi kalau kita bawa ke contoh real, contoh yang produsen tadi Pak Ahas bisa dipastikan? Oh, enggak juga. Nih, apa yang jelas kalau itu orangnya produsen? Catering tadi. Enggak, yang kendaraan, kita bicara kendaraan, jangan bahas kendaraan, jangan pindah ke catering. Hah? Hah? Ada nggak yang bisa ngasih contoh untuk produsen? Kan saya kan tahu teori kan, supaya besok-besok pengajian saya lebih lengkap kan. Saya perlu. Hah? Produsen. Odong-odong produsen ya. Iya, pasti. Tapi kalau kemudian mobil, motor, Yang sifatnya nakiro ya. hah? Biasanya itu SPK amankan. Iya. Biasanya. Makanya kan karena mereka nggak berani ngasih kepastian yang jelas, Mm-mm. itu konsumen diminta untuk Pak di sini DP aja, nanti di sini nggak kasih DP, nanti mana yang Hah? untuk mengikat aja. Gimana? Jadi kenapa kita nggak bayar lunas? Itu karena mereka yang menyarankan. Jadi di sini nanti Pak bayar DP, dan di depan cari yang lain juga kasih DP, jadi mana yang lebih cepat? Nanti mana kendaraannya yang bisa kabari lebih cepat, kan DP-nya boleh dibawa diambil kalau nggak jadi, kalau nggak. Oh, dia ngomong, silakan sini DP sini atau DP sana gitu. Iya, biasanya gitu. Jadi menyarankan Pak, nanti Bapak kasih DP aja di sini. Nanti bisa cari tempat lain, jadi nggak perlu lunas. Yang penting Bapak udah pastikan kita kan jadi salesnya itu kan. Kita berani tulis Bapak masuk daftar inden, Bapak bayar DP. Tapi makanya juga begitu, karena dia bisa jadi karena kan mereka nggak bisa memastikan tanggal keluarnya kendaraan gitu. Oh. Tapi kan statusnya pedagang. Iya. Ya kalau gitu jangan DP namanya. Mungkin ada cerita. Iya. Jadi solusinya kalau untuk pedagang salam nggak bisa, Antrian. maka duitnya namanya apa Sananta? Bukan, statusnya itu wadiah. Nama duitnya apa? Apa? Jiddiyah apa? Jiddiyah. Lupa. Ya? DP itu ya, jadi ada beberapa nama Pak ya, perlu diketahui. Ini ada beberapa nama. Ya, ada namanya Hamis Jiddiyah. Oh iya. Ada namanya Urbun. Ada namanya Angsuran 1. Maka jangan kalau urban ya, urban. Urban itu tidak jadi
hilang. Tidak jadi, duitnya hilang, hangus. Tidak jadi uang kembali ini. Kalau angsuran satu, ya sudah miliknya, cuma punya utang. Nggak bisa, nggak ada di situ uang untuk tidak jadi, uang sudah jadi. Bukan angsuran satu, uang dia sudah jadi miliknya, sudah akad, cuma belum lunas, cuma punya utang. Ya. Kalau yang disebut sama masyarakat kita itu DP, ya kalau di inden, DP-nya itu mana? Urban atau Hamis Jadiah? Oh, boleh diambil. Boleh diambil. Awas jadi ya. Jadi Imam Bali. Gimana Pak? Tergantung dealer. Kakak kan biasanya. Biasanya gimana? Saya tanya biasanya Pak, karena kan saya tahunya buku Pak. Jenengan kan yang tahu lapangan. Saya tanya biasanya gimana? Ada yang hangus, ada yang tidak. Ada yang hangus, ada yang tidak. Berarti DP tadi yang kita sebut atau masyarakat sebut dengan DP, ada yang nanti hangus. Kalau hangus berarti urban. Tapi kadang ini hangus kalau misalnya kita nggak ambil itu hangus. Misal saya suka mau ambil benda nih mengikat. Kalau mengikat, tapi kalau misalnya tiba-tiba saya ada keluaran Yamaha baru, saya jatuh cinta sama Yamaha, udah itu hangus. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ini uang kembali gitu. Apa? Misalnya ambil di dealer yang cepat gitu, itu hangus. Uang kembali. Gitu. Tapi kalau ngambilnya Yamaha, ya udah salahmu juga Yamaha, mungkin Honda kan gitu. Yang boleh urban itu syaratnya sudah punya barang. Urban itu hanya boleh diambil oleh pedagang punya barang. Kayak kos itu ada, karena itu kan ada yang booking kan, kamarnya kan ada. Kamarnya ada, ya bisa urban. Kalau hangus itu urban. Urban itu syaratnya ready stock. Ready stock. Kalau inden kendaraan pedagang tidak punya barang, dia nggak boleh urban, haram dia urban. Jual barang Paham? yang tidak punya. Hah? Jual barang yang dia tidak punya. Iya, barangnya belum ada, belum ready stock. Dia nggak boleh urban. Dia tidak boleh urban. Dia bolehnya salam. Sekalian lunas. Tapi dia harus ngasih tanggal. Nggak apa-apa. Kapan? Barangnya ada. Nanti kalau barangnya telat, kita bisa denda dia. Telat 100.000 per hari. Kalau salamnya itu sesuai Itu. lebih dulu Mas. Jadi kalau ya, DP hangus itu berarti urban. Syarat urban ready stock. Kalau tidak ready stock, salam. Salam syaratnya tanggalnya jelas. Ya. Kalau tidak hangus, namanya Hamis Jadiah. Ya, namanya Hamis Jadiah. Itu nggak jadi
itu statusnya duit titipan, statusnya nitip duit. Orang nitip duit, saya batal nggak jadi, ya mana mau saya cuma titip duit, ya kembali itu. Nah ini kalau nggak punya barang, bisanya hamis jidyah. Kalau barang tidak ready stock, nggak mau ngambil salam, DP-nya statusnya harus hamis jidyah. Nggak ada pilihan lain, kan pilihannya cuma 3. Ini mau hamis jidyah, mau urbun, atau mau angsuran 1. Kalau angsuran 1 ya sudah deal, barang ada, ini saya DP. Sebagian DP itu kan angsuran 1, karena barangnya sudah ada, sudah terjadi deal. Tapi orang nyebutnya DP, ya enggak? Sudah deal, sudah oke sama oke, barangnya juga sudah ada, tapi karena bayarnya beberapa kali, ini angsuran 1. Ini pembayaran pertama, tapi dikasih nama DP. Itu secara fikih angsuran 1 itu. Angsuran 1. Jadi jawaban pertanyaannya tadi, inden kendaraan, ya kalau pedagang harus salam. Kalau salam tidak boleh DP, tapi lunas plus tanggal yang jelas. Kalau tidak mau salam, mau ngikat, dalam tanda kutip mau ngikat calon pembeli, karena bukan pembeli, belum pembeli, calon pembeli, maka pakainya apa? Pakainya apa? Hamis jidyah. Pakainya hamis jidyah. Tapi kalau inden kendaraan itu kepada produsen, pakai DP, boleh, silahkan. Dan status DP angsuran 1. Hah? Sudah akad. Walaupun barangnya belum ada. Sudah akad istisna namanya. Sudah akad istisna. Tapi harus tadi tanggal penyerahannya juga harus jelas. Iya, jelas. Harus jelas. Istisna itu tanggal penyerahan jadinya barang juga harus jelas. Jadi intinya nyari baik pedagang maupun produsen harus mau berani janji, tanggalnya harus jelas. Betul. Harus ada janji tanggal jelas. Sama ini ya. Pedagang salam tanggal jelas. Produsen istisna boleh, akadnya istisna tanggalnya jelas. Kalau tanggalnya belum jelas, hamis jidyah. Hamis jidyah. Kalau tanggalnya belum bisa ditentukan dan dipatok. Kalau misalkan sudah ditentukan tanggalnya, tapi ternyata di tanggal yang diubah itu barangnya belum ada. Kalau atau barangnya sudah ada duluan, dikirim duluan, itu gimana kan? Ya, barangnya kalau barangnya sudah datang duluan ya tinggal ditaruh di gudang, nanti di tanggalnya siap, atau mau ngabari ini sudah siap atau mau ngambil ya. Kalau dia oh ya ini tapi garasinya belum saya siapkan, nanti itu di tanggal saja seperti perjanjian ya sudah. Nah, kalau lewat itu tak sudah ditentukan tanggal 14 nanti barangnya ada Pak. Ternyata di tanggal 14 itu barangnya terkendala, ada banjir, tidak bisa terkirim. Itu Oh ya, kalau ada itu pos manajer ya beda itu. Itu semuanya dimaklumi gitu. Semuanya dimaklumi. Ya, itu berarti sudah jelas jawabannya ya. Kemudian tadi yang dari ibu tadi mana ya? Ya. Yang pertama tadi saya. Iya. Ini apa saya? Ini ada pertanyaan. Akad sosial itu apakah boleh dengan apakah boleh ditentukan
nominal iurannya. Contohnya kegiatan RT ada arisan PKK. Contoh yang lain iuran sosial, iuran hari raya. Nah, kita akan bicara fikih iuran. Ya, iuran. Iuran dengan nominal ditentukan. Ya, iuran itu kan bisa tidak ditentukan. Misalnya di tempat kita iuran Agustusan itu kayaknya nggak ditentukan ya. Saya kelasnya kan ditentukan. Nanti ditentukan itu ada dua. Mufakat atau dipaksakan. Ada lagi? Kita mau bicarakan iuran RT dan semacam iuran sosial. Ada lagi? Bentuk yang lain? Ditentukan, tidak ditentukan atau ditentukan. Kalau ditentukan ada hasil mufakat, bukan bareng-bareng, sepakatnya berapa, atau dipaksakan. Ada lagi? Kalau sudah cocok ini ya, kalau tidak cocok, kalau tidak ditentukan ya tidak mengapa, nggak mengapa, boleh. Kalau itu hasil mufakat, ya sudah mufakat. Ya. Iuran RT disepakati per bulan ada untuk kas RT 5.000 per bulan. Nanti itu oleh kas RT dipakai untuk sosial macam-macam. Itu mufakat. Enggak, ini kas RT. Jadi per bulan 5.000. Ya semestinya kalau pas rapat RT sambil mengumpulkan, kalau nggak datang rapat RT ya datang ke rumah Pak RT bayar atau transfer. Pak RT saya transfer aja untuk 1 tahun 5.000 kali 12 bulan. Kayak di tempat itu kan selain iuran itu kan ada iuran kos ya. Ada iuran? Kos yang kos-kosan. Oh ya. Nah, itu caranya itu belum makan. Caranya punya kos gitu. Ini Berarti bukan rumah hunian tapi rumah kos. Nah, itu nilainya lebih besar, mau lebih besar itu. Dan apa bahwa 10 kamar tuh bisa 25.000, di atas 10 kamar 50.000. Dan kos kan itu kan nggak setiap bulan penuh ya. Iya. Ya kayak listrik sampingnya. Nah itu makanya Pak, kalau mufakat itu boleh. Kalau ini kan dipaksakan. Kalau dipaksakan namanya pajak. Jadi kalau dipaksakan, ini bukan iuran ini namanya. Ini namanya pajak. Bahasa Arabnya doribah namanya.
Kalau dipaksakan itu namanya bukan iuran, itu namanya dipungut pajak. Jadi Pak RT jadi pemungut pajak. Pajak pada dasarnya hukumnya haram. Pajak pada hukum dasarnya hukumnya haram. Gitu. Dan alhamdulillah ada fatwa baru kan dari MUI. Ya, untuk meringankan derita bangsa Indonesia. Minimal meskipun ya minimal sudah ada fatwanya, kayaknya sudah ada respon juga dari pemerintah. Kami nanti mau ketemu sama MUI tentang hal ini. Ya, maka kita setuju dengan fatwa itu. Nah, ini namanya pajak jadinya. Riba, hukumnya haram. Orangnya yang pihak yang memaksakan namanya pemungut pajak. Pajak pos itu kan sekarang itu ya aturan baru itu kan dulu dari pemerintah pusat itu ada, terus dilakukan pemerintah kota itu sekarang bikin aturan sendiri dan dulunya 5%, sekarang 10% omset. Ya sama kayak pengusaha itu kan 11% kalau nggak salah dari omset. Ya. Oh 11 plus jadinya 13 gitu atau gimana maksudnya? Hah? Potongan PPh 2%. Dua kali dua itu pajak dalam satu transaksi. Dalam satu transaksi? Ada 2 item pajak. Iya. Satu PPh. Iya. PPh-nya 2%. Oh. Jadi pemerintah kan. Ayo. Dapat 13% kan? Dapat 13%. Jadi gitu Bu ya. Akad sosial itu boleh ditentukan iuran. Nah, maka iuran sosial, iuran hari raya, maka ini tadi rinciannya seperti ini. Kalau semuanya akan hasil bukan mufakat, ya sudah halal boleh. Yang jadi problem yang perlu diketahui para pengurus RT, jangan dipaksakan. Kalau terjadi perselisihan angkanya sekian, ya ambil yang paling rendah, atau ya dinego. Gimana kalau tengah-tengah? Dan misalnya bukan iuran kas RT 10.000 Pak, 5.000, 7.000. Nah, pada dasarnya ambil yang paling rendah. Karena kalau ngambil yang paling rendah, yang setengah kan, yang sedang kan berarti sepakat. Yang ngomong usul 10.000 kan sepakat dengan 5.000, karena 5.000 kan bagian dari 10.000. Kalau kemudian pihak RT misalnya gimana kalau 7.000, nah itu dia perlu nego khusus sama yang 5.000. Tadi mana siapa yang usul 5.000? Ditanyai secara khusus, Pak gimana kalau tidak 5.000 namun tambahlah 2.000 jadinya 7, gimana? Pak sama gini enggak Pak gini. Nah, ya sudah, tetapkan 5.000. Kalau dia mau dinego, ya tidak apa-apa. Kita ketok palunya 7.000 dan itu hasil mufakat. Jadi harus mufakat. Kalau nggak mufakat, pada dasarnya dipilih yang paling rendah. Karena supaya yang angka di atasnya dan di atasnya berarti setuju. Itu. Kemudian kegiatan RT ada arisan PKK. Nah, ini hukum arisan. Ini ada pertanyaan sebelum kita pindah hukum arisan. Adakah pertanyaan tentang iuran? Hapus ya. Kalau di tengah-tengah mufakat dan dipaksakan itu gimana? Artinya Gimana itu? Tengah-tengah antara mufakat dan dipaksakan itu gimana? Hah? Mufakat ada bagian mufakat tapi ada yang maksudnya keberatan.
Misalnya realnya gimana real? Misalkan pemilihan besar kan, apa nanti disepakati angka 10.000, Ya, tapi ternyata dari 10.000 itu ada warga yang masih biasa, tapi karena hanya suara kecil, karena yang banyak ini sudah sepakat 10.000, ya sudah dijalankan 10.000 ini mengatakan berarti ada item yang dipaksakan untuk meskipun itu aja, jadi dari 10 orang satu syaratnya nggak boleh. tetap Pihak RT harus ngambil yang paling kecil. Pihak RT harus ngambil yang paling kecil. Iya. Karena nggak mungkin kan pihak RT, oh ya semua 10.000 kecuali itu, boleh 7.000. Itu kan memojokkan, akhirnya ya sudah Pak ya 10.000 nggak apa-apa wes. Nah, akhirnya kan terpojok. Nggak bisa. Jadi tetap harus ditetapkan. Misalnya dia mintanya 7.000, sudah minimal 7.000. Nanti yang 10.000 sepakat aku 10.000 mau genepi jadi 10.000 tidak masalah. Tapi kesepakatannya adalah minimal 7.000 seperti yang usulan paling rendah tadi. Itu. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa barakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan hukum arisan. Arisan itu di bahasa Arab namanya kalau di bahasa Arab namanya itu jam'iyatul muwaddafin. Muwaddafin itu artinya para pegawai. Nah, ini karena budaya arisan di sana sama di Indonesia sama di Arab beda. Jadi yang suka arisan kalau di Timur Tengah itu satu pegawai kantor. Jadi nanti modelnya potong gaji. Ini satu kantor sepakat bikin arisan pakai potong gaji. Nanti tiap gajian dipotong misalnya sekian real, 50 real per kepala. Nah, gitu. Jadi mereka muwadhaf, para pekerja, para pegawai. Namanya Jamiatul Muwaddafin. Kalau di tempat kita kan yang hobi ibu-ibu, yang hobi ya arisan itu ibu-ibu PKK gitu. Sehingga ini maka kenapa kok namanya Jamiatul Muwaddafin. Nah, arisan ini kalau arisan itu arisan standar ya, nggak neko-neko. 10 orang masing-masing 100.000, nanti berarti total 1 juta. Bulan ini si A, bulan besok si B, muter sampai 10 orang, 10 bulan selesai. Ini ya standar lah model arisannya. Asalkan dia standar ya, maka hukumnya boleh menurut jumhur ulama. tanpa diundi ya Ustaz? Ya, Tanpa diundi. boleh diundi. Boleh diundi. Diundi silahkan. Dikocok silahkan. Bukan judi itu. Bukan. Bukan. Bahkan diundi, dikocok itu satu hal yang ada dalam Islam. Ada dalam catatan sejarah, Zakaria itu mengasuh Maryam hasil undian, melemparkan pena. Siapa yang penanya nggak tenggelam, dia yang merawat bayi Maryam. Zakaria penanya nggak tenggelam, yang lainnya dilemparkan pena ke air, tenggelam ke bawah. Dan Nabi mengatakan kalau orang itu rebutan azan maka diundi.
Nabi mengatakan kalau orang kebutuhan sop pertama ya diundi, bahasa kita humpimpa. Karena ini tinggal muat satu orang, masing-masing pengen ngisi, dua-duanya tidak mungkin. Ya sudah, humpimpa, yuk gajah apa semut. Maka mengundi itu tidak masalah. Nabi itu ketika safar mengundi istrinya, siapa yang ikut. Jadi kalau orang itu poligami tidak boleh. Kalau safar cuma sama istri pertama terus, istri kedua di rumah, atau kemudian sama istri kedua terus, istri pertama nggak pernah diajak, tidak boleh. Kalau nggak semua malah nggak apa-apa, diajak semua juga nggak apa-apa. Kalau diajak salah satu, siapa yang diajak? Hasil undian. Hasil undian itu Nabi nyatakan demikian. Jadi mengundi itu tidak masalah. Jadi diundi boleh. Nah kalau ini arisan standar diundi hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang mengharamkan. Kalau Syekh Shalih Fauzan itu haram. Ya, Syekh Shalih Fauzan arisan itu haram. Nilai riba. Tapi yang benar itu bukan riba, nggak ada riba di situ. Karena riba itu utang berbuah apa? Manfaat. Manfaatnya siapa? Yang disebut riba itu manfaat bagi yang menghutangi. Syaratnya ini, kalau utang mengandung manfaat namun untuk dua-duanya, yang menghutangi dan yang dihutangi bukan riba. Di arisan itu terjadi akad utang dan dia bermanfaat bagi dua belah pihak, yang menghutangi dan yang dihutangi. Yang menghutangi punya manfaat mendapatkan kepastian adanya sejumlah orang yang akan menghutangi dia. Saatnya dia ngutangi, kan nanti dia dapat jaminan pasti akan mendapatkan orang-orang yang akan menghutangi dia. Dan yang mendapatkan arisan, ya dia dapat manfaat. Jadi kalau manfaatnya itu menghutangi, nah ini sama dengan riba. Tapi jika manfaat itu untuk dua, maka dia bukan riba. Itu yang tadi kan duitnya dikumpulkan dulu, terus baru diundi itu tidak boleh. Dikumpulkan dulu, baru diundi siapa yang keluar namanya. Gimana Pak? Yang diundi dulu, baru uangnya dikumpulin. Iya. Yang pertanyaan presiden katanya kalau uangnya dikumpulin dulu tidak. Sama-sama, dua-duanya boleh. Boleh semua. Jadi utang yang menghasilkan manfaat itu ada dua rincian. Ya, utang yang menghasilkan manfaat itu ada dua rincian.
Kalau manfaatnya itu khusus hanya yang menghutangi, nah itu riba. Manfaat di sini manfaat ekonomis. Tapi jika semuanya dapat manfaat, yang menghutangi ataupun yang berhutang sama-sama dapat manfaat, maka dia bukan riba. Seandainya dikatakan arisan itu sebagaimana pendapat sebagian ulama, tadi Saleh Fauzan mengatakan kalau itu riba, maka jawabannya itu manfaat arisan itu manfaat untuk yang menghutangi dan yang berhutang, dan yang benar itu bukan riba. Kalau koperasi itu ada sisa hasil jual, itu manfaat bagi petani. Ya, Yang petani juga ada manfaat. kalau itu ya, kalau itu tetap saja riba. Karena manfaat semacam yang diklaim sebagai yang dipermasalahkan kemudian disanggah secara itu seperti di arisan, itu tidak kemudian betul-betul real. Jadi manfaatnya apa? Dapat jaminan adanya orang yang menghutangi. Kalau cuma nanti sisa hasil usaha yang itu nanti beda antara pengurus dengan anggota biasa, ya tetap bunganya itu ya tetap riba. Tidak bisa dikatakan ini bukan riba karena nanti nanti bunganya juga dibagi lagi. Itu. Ini kalau ya arisannya arisan standar, jadi nggak ada macam-macamnya. Nah, ada kemudian kita tambahkan misalnya satu bentuk inovasi dalam arisan dengan ketentuan yang terima uang arisan ketempatan, dan yang ketempatan wajib menyiapkan hidangan. Nah, ini kan inovasi di bab arisan di luar standar tadi. Kalau dia cuma duit motor saja, nah, ini plus hidangan atas ubur rampe atas orang yang dibebankan kepada yang nerima arisan. Nah, apa hidangan ini hukumnya haram? Karena misalnya itu 10 orang, 9 orang itu dapat hidangan karena dia ngutangi. Ada di tempat kita ada sebagian ustadz yang mutlak mengharamkan. Suguhan di acara arisan haram, itu riba. Karena dapat suguhan itu dikarenakan dia berstatus sebagai orang yang menghutangi. Maka ini disyaratkan. Jadi aturan main berarti disyaratkan di muka. Nah, udah terpenuhi ketentuannya itu. Disyaratkan di muka. Nah, ini. Ada sebagian ustadz yang mengharamkan secara mutlak. Tapi yang tepat perlu dirinci. Perlu dilihat. Kalau hidangannya itu
dilihat. Kalau hidangan yang wajib disediakan oleh tuan rumah itu dilihat. Yang pertama sewajarnya. Artinya seandainya yang datang itu bukan teman-teman warisan, teman-teman arisan, tamu biasa saja, ya yang keluar itu sewajarnya jika dia kedatangan tamu. Mau teman arisan, mau tetangga yang bukan teman arisan sama suguhannya. Maka suguhan itu bukan riba. Hidangan itu bukan riba. Misalnya sewajarnya ada tamu itu dikasih teh manis nih, dan ya kue-kue yang ada di wadah gitu, seperti orang lebaran gitu. Sewajarnya seperti itu di masyarakat. Kalau ada tamu, mau teman arisan mau bukan, ya seperti itu. Ya, maka hidangan itu bukan riba. Tapi kalau hidangannya itu di atas wajar, karena teman arisan, maka teh plus kue-kue ditambah apa Pak? Makan besar. Makan besarnya riba. Maka makan besarnya riba. Kalau kue sama teh selayaknya kalau tamu bukan peserta arisan itu juga dapat seperti itu. Nah itu tak apa-apa. Tapi di atas wajarnya, nah itu ribanya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Solusinya kan Sewajarnya. Jadi pengurus ya tidak sewajarnya kakak semua tidak boleh menghormati tamu, kemudian harus sama Sewajarnya. selagi Gitu. Kalau tidak sewajarnya ya khusus tambahan. ya disepakati di awal mufakat, sehingga itu pemberian atas dasar mufakat seperti iuran tadi. Kemudian pembahasan lainnya itu gimana kalau ada uang saku untuk penagih arisan atau untuk pengurus. Gimana hukumnya? Uang saku untuk pengurus arisan, yang nyatet, yang ini, boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Ya ini boleh pakai akad ijarah. Kalau ijarah berarti apa? Nominalnya jelas. Nominal fee nominal fee jelas. Oh ini ya, boleh per bulan, boleh satu proyek selesai sampai tadi misalnya 10 orang 10 bulan.
Jadi nanti kemudian disepakati, misalnya tadi kan per kepala 100.000. Nanti untuk uang saku pengurus yang nagih-nagih, yang nyatet-nyatet, anggap saja misalnya per kepala nambah 2.000. Berarti 2.000 kali 10. Itu untuk uang saku pengurus. Ya boleh saja asal disepakati demikian. Gitu. Ada pertanyaan yang lain seputar arisan? Kalau nambah orang di pertengahan jalan, Gimana caranya itu? ini satu periode udah 10 orang, 5 orang udah dibagi 5 pertemuan. Terus ada yang nambah 2, ada nambah orang mau ikut 2 arisan. Ya, terus sistemnya gimana? Ya wah, intinya ikut aja. Ya sudah, nanti kalau udah periodenya selesai. Harusnya gitu kan. Ya. Kalau di tengah jalan ganti orang, saya udah tidak mampu lagi ngatur. Keadaan saya misalkan tidak kerja lagi, harus digantikan orang lain. Itu biasanya terjadi di kasus ini arisan yang nominalnya terlalu besar. Ada arisan per kepala 1 juta. Nanti biasanya itu arisannya pengusaha itu, untuk bikin modal. Jadi ini supaya bisa dapat modal yang cukup, 100 orang per kepala 1 juta. Kan berarti dapatnya berapa? 100 juta. Pengusaha semua. Biasanya seperti itu. Mungkin terus akhirnya nanti ya ada orang yang di tengah jalan, apalagi ini 100 orang, berapa kali putaran itu? Misalnya kalau sampai 100 bulan, kalau sampai 100 bulan kan boleh jadi nanti ada orang udah kena PHK, kena musibah, macam-macam, akhirnya iya. Ya oleh karena itu ya nanti kalau kemudian itu kan jadi problem, jadi utang dia punya utang, mau tidak mau dia punya utang. Nah supaya hal semacam tidak terjadi ya dibatasi, jangan seperti itu, atau ya putarannya nggak lama gitu. Karena kalau putarannya panjang 100 bulan, per bulan 1 juta, 100 bulan kan panjang sekali. Kalau mungkin cuma 10 bulan ya masih ekonominya lah kurang lebih masih stabil gitu. Wallahu a'lam. Solusi amannya nggak usah arisan. Bagaimanakah menggunakan wifi kantor untuk keperluan pribadi di mana pemilik kantor mengetahui namun tidak menegur? Apakah mengetahui tidak menegur itu bisa dipastikan artinya ridho? Kalau bisa dipastikan artinya ridho, ya selesai. Tapi ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah dan BUMN. Ini hanya berlaku untuk swasta, karena yang punya itu jelas. Yang punya ridho ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian jika
tidak tahu, tidak diketahui secara pasti keridhoannya, maka bolehkah pakai wifi kantor untuk kepentingan pribadi? Maka ada pertanyaan, apakah itu nanti bisa merugikan dalam tanda kutip kantor ataukah tidak? Kalau wifi kantor sebatas yang saya tahu bisa merugikan, karena kan ada namanya Pak bandwidth, ada jatah lah, kurang lebih semacam yang saya tangkap itu ada jatah gitu. Nanti kalau bandwidthnya habis jadi lambat. Jika dengan penggunaan pribadi karena pada buka YouTube semua, itu kemudian menyebabkan bandwidth kantor yang harusnya bisa untuk 30 hari ternyata hanya habis bandwidthnya di 20 hari, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Tapi kalau penggunaan fasilitas kantor itu tidak merugikan kantor karena terlalu sedikit. Dalam hal ini tidak diketahui adanya penegasan aturan dari kantor boleh tidaknya, tapi terlalu sedikit. Tadi kalau yang bandwidth tadi, ya meskipun tidak ada aturannya, owner nggak tahu, tapi jelas merugikan, nggak boleh. Kalau ini nggak ada aturannya, kemudian tidak merugikan kantor, maka jika semacam itu dianggap satu hal yang remeh-temeh, hukumnya boleh. Contohnya ngecas HP pribadi di kantor atau di masjid. Saya pernah ada yang ngasih info kalau untuk ngecas itu pertambahan listrik yang kepakai itu dikit sekali, tidak substansial lah, enggak istilahnya, ya? Enggak signifikan perubahannya. Ada yang pernah ngasih info ke saya demikian. Aslinya gimana? Para pengusaha. Hah? Aman kalau HP. Kalau HP ya Pak ya. Ini kita bicara HP. Tapi kalau maaf tadi yang dari step itu kan atau bending. Yang kedua juga biasanya ganggu. Iya. Bandwidth sama ganggu pekerjaan. Jadi info yang pernah saya tangkap tentang listrik benar ya Pak ya? Kalau untuk ngecas HP itu nilainya nggak seberapa, kecil, betul ya? Nggak signifikan ya. HP, tablet sama. Iya. Hah? Ada kerja main aja tak? Gimana? Jam kerja tadi lo kos tadi lo. Gimana? Kan termasuk jam kerja. Mainan HP YouTube. Iya. Yang penting tidak absen kan tidak apa-apa. Sudah absen dan tidak ada kerjaan atau tugasnya sudah selesai. Kerjaannya pasti ada. Oh. Kalau kerjaannya ada ya. Saya. Waktunya sudah dijual kepada ini sahibul amal, iya pada bosnya, nggak boleh dia pakai untuk nonton YouTube atau yang lain. Jadi kita bedakan penggunaan kantor jika tidak ada aturan itu kita bedakan apakah penggunaan itu mengganggu atau tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu meskipun tidak ada aturan yang membolehkan, tapi itu kecil sekali semacam untuk ngecas HP boleh tanpa izin.
Tapi kalau mengganggu seperti tadi penggunaan internet, bisa mengganggu bandwidth untuk keperluan kantor, atau pas itu pada banyak buka YouTube terus jadinya ngirim file jadi sulit, jadi lamban, ya tidak boleh. Berarti nggak boleh tanpa izin, tanpa ada penegasan izin dari kantor. Kemudian sebuah hadis, Nabi menegur keras pedagang buah yang menaruh buah yang busuk di bagian bawah. Kalau hadisnya bukan pedagang buah ya, pedagang gandum. Kemudian gandum basah disembunyikan di bagian bawah. Bagaimana dengan kasus seorang yang nitip barang atau makanan ke pemilik toko, di mana menaruh barang yang tidak fresh namun masih layak, tidak di bagian depan. Sistemnya nitip yang jika tidak laku barang dikembalikan. Maka penjual tetap wajib menjelaskan. Jadi barang cacat itu kan boleh, barang yang boleh saja dijual. Yang penting pembeli tahu dan mau. Maka titipan tadi disampaikan, ini fresh, yang ini kemarin. Gitu. Harganya mau dibuat sama, monggo. Yang penting dia mau. Setelah dia tahu, dia mau, maka no problem, tidak masalah. Kemudian ini masalah gadai emas. Bagaimanakah hukumnya gadai emas? Bagaimanakah cara agar tidak terjadi penggabungan dua akad? Bagaimanakah cara yang aman agar kita bisa menggadaikan emas? Jadi gadai itu akad yang sudah tadi kita bahas, akad penjaminan hak, bukan akad untuk cari untung. Nah, sistem pegadian itu problemnya mau menggunakan akad gadai untuk cari untung. Itu sudah dari filosofinya, dari filosofi dasarnya, dari kaidahnya sudah bermasalah. Dia mau mengubah posisi akad yang fungsinya itu menjamin hak, melindungi hak, menjadi akad bisnis yang untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ini problemnya. Kemudian di tempat kita pegadian mau dibuat syar'i. Jadi filosofinya itu sudah bermasalah, problematis. Ini akadnya mau diletakkan tidak pada tempatnya. Itu kan akad penjaminan hak. Fungsinya orang berhutang, nanti kalau dia nggak bayar, nggak bisa bayar, jatuh tempo tiba, ayo bareng-bareng dijual untuk bayar utangmu. Kan fungsinya itu, bukan untuk cari untung. Nah, ini digeser, mau untuk cari untung. Jadinya problemnya itu dari akar. Nah, ini di tempat kita ya pegadian mau dibuat syar'i, dan sekarang pegadian syariah itu mengalami dua fase. Ya, fase yang pertama kemarin sebelumnya itu dibuat akad gadai plus sewa tempat. Ketika karena naruh di barang di kantor pegadian kan ada tempat yang dipakai plus sewa tempat. Ini kemarin awalnya dibolehkan sama DSN, sama MUI, nama lembaganya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, kalau ketentuan dari DSN untuk sewa tempat, ini DSN sewa tempat itu ya, tidak boleh berdasarkan besarannya, berdasarkan besaran utang yang dia ambil.
tapi berdasarkan real tempat sewa yang diperlukan. Itu aslinya kalau dari DSN demikian. Sewanya tidak mengikuti besaran utang. Tapinya sewanya sewa real. Ini dia butuh berapa? Setengah meter kali setengah meter, ya sudah. Kalau setengah meter kali setengah meter sekian. Kalau ini ya, jadi per setengah meter berapa? Ya, gitu. Tapi di prakteknya banyak yang melanggar. Besaran sewa mengikuti uang yang diambil, yang dipinjam. Kalau uangnya makin banyak, uang sewanya makin besar. Ini dia ambil duitnya 10 juta sama yang 50 juta beda. Ini yang bermasalah. Nah ini kemudian, ini kan ijarah. Ini kan akadnya akad gada, itu kan berarti akad utang, qardun. Ya, banyak pihak protes. Akad ijarah, akad bisnis tambah akad sosial, dilarang Nabi. Ya, protes ini sampai ke DSN, diterima, dan DSN merasa keliru, sadar kalau itu keliru. Ini akad bisnis, qardun akad sosial, nggak boleh campur, kan murokabah. Dan ini akhirnya sekarang ini yang baru tetap gadai, yang ini berarti qardun, kemudian ditambah tidak lagi ijarah. Kalau sekarang ini sekarang namanya, kalau bahasa Arab itu pakai jadi biaya gadai. Di hadis itu ada biaya gadai, dibolehkan ada pengambilan biaya gadai di kasus siapa yang menggadaikan hewan, siapa yang menggadaikan kuda, maka dia boleh ngambil susunya. Atau siapa yang menggadaikan unta, menggadaikan kambing, boleh ngambil susunya asalkan dia membayar pakannya, keluar pakannya. Jadi ada, karena biaya kemudian bisa dapat untung, gitu. Ya. Jadi kalau ini di sini tadi yang ditanyakan sewa emas, pada dasarnya kalau ketentuan DSN itu dilaksanakan, itu lumayan, terutama dipatuhi. Jadi biaya untuk tempat titipan itu tidak mengikuti besaran utang, tapi real, ya bersifat permanen, real. Jadi kalau emas, ya kan sedikit. Kalau gadai yang gede, laptop malah bisa biayanya lebih banyak, karena laptop besar. Emas cuma misal kalung 10 gram kan kecil, kan kecil tempat yang dipakai. Jadi real memang biaya tempatnya itu lumayan, meskipun masih ganjel, tapi lumayan. Kenapa masih ganjel? Ya,
substansi dari hakikat akad gadai itu tidak untuk bisnis. Bisnis itu di Islam jual barang, jual jasa. Jadi kalau yang betul-betul mau akad gadai itu, gadai emas itu betul-betul syar'i, sepertinya tidak bisa. Nah, tapi kalau pakai ya mending-mending lumayan ya, asal patuh sama fatwa DSN lumayan. Ya, demikian yang kita kaji selama pagi dan siang sampai sore hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya. Ya mu'allima Adam alimna, ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.